Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Natala Sevala dari TI 24B2. Saya di sini ingin mempresentasikan di matkul orientasi objek yaitu pendahuluan dan konsep dasar OOP. Nah, apa itu paradigma pemrograman dan apa itu OPP dan mengapa OPP itu penting? Nah, konsep dasar OPP yaitu ada tiga, yaitu objek, kelas, dan 4 pilar utama. Nah, lanjut saja kita akan membahas. Nah, di sini ada paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman merupakan sebuah gaya atau cara pandang dalam memecahkan masalah menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya itu prosedural, yaitu fokus pada langkah-langkah, prosedur, atau fungsi yang harus dilakukan. Contohnya pada bahasa C Pascal. Lalu ada berorientasi objek OPP, berfokus pada data dan perilaku yang dikemas dalam objek. Contohnya itu ada di bahasa Java, JavaScript, Python, dan C++. Oke, next selanjutnya apa itu OPP? Nah, di sini definisinya di sini tuh ada definisi paradigma pemrograman yang mengatur desain perangkat lunak di sekitar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Nah, di sini fokusnya itu menghubungkan data dengan fungsi yang beroperasi pada sistem data tersebut, dikemas dalam bentuk entitas yang disebut objek. Nah, tujuan di sini tuh membuat kode lebih terstruktur, mudah dikelola, digunakan kembali, dan lebih efisien. Nah, analoginya di sini mirip dengan dunia nyata, di mana segala sesuatu adalah objek. Ya, contohnya itu seperti mobil, manusia, buku, dan lain-lain yang memiliki sifat dan perilaku karakternya. Oke, next. Apa itu objek? Objek sebuah instalasi nyata dari satu kelas. Ini adalah entitas dari OOP. Nah, ini masuk dari entitas OOP. Objek. Nah, di sini objek memiliki dua. Ada state, atribut atau sifat. Nah, di sini tuh ada data yang menggambarkan objek. Contohnya itu warna, nama, dan ukuran. Nah, stats itu berupa atribut dan sifat. Nah, contohnya itu ada seperti warna, pada nama, dan ukuran di dalam sebuah pemrograman. Nah, behavior-nya itu ada metode dan perilaku. Nah, di sini tuh behavior itu ada artinya itu perilaku. Nah, tindakan yang dapat dilakukan objek. Contohnya berjalan, memakan, dan menghitung. Nah, objek mobil. Contohnya objek mobil nih. Nah, di stage-nya itu kan ada warnanya warna merah, kecepatannya 50 km per jam, dan mereknya Toyota. Nah, dan behaviornya itu perilakunya adalah menyalakan mesin, rem, dan gas. Oke, next selanjutnya yaitu kelas. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru atau kerangka atau template untuk membuat suatu objek. Kelas mendefinisikan struktur objek yaitu atribut, data, dan metode perilaku yang akan dimiliki oleh semua objek yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kelas objek. Kelas kelas objek adalah
Di sini tuh ada kelas objek. Kelas adalah definisi, objek adalah implementasi yang nyata. Nah, di sini ada contohnya kelas, yaitu cetakan atau kue. Cetakan kue. Nah, dalam kelas itu cetakan kue dan objeknya kue yang sudah jadi, bisa banyak, kue satu, kue dua, dan lain-lain. Nah, lanjut di sini tuh ada 4 pilar utama pada OOP. 4 pilar utama OOP yaitu ada 4, yaitu abstraksasi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorforme. Nah, di sini ada abstraksi. Di sini definisikan abstraksi itu proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna. Nah, di sini tuh abstrak abstraksi itu berfokus apa yang dilakukan oleh objek tersebut, bukan bagian objek melakukannya. Nah, analoginya itu saat kalian menekan pedal gas mobil, kalian tahu mobil itu akan melaju, tapi Anda tidak perlu tahu detail rumit mekanisme pembakaran mesin yang ada pada di dalamnya. Nah, lanjut enkapsulasi. Definisi enkapsulasi mengikat data, atribut, dan fungsi metode yang beroperasi pada data tersebut menjadikan unit. Konsep konsep enkapsulasi adalah data hiding. Nah, di sini data hiding melindungi data internal. Apa itu data hiding? Data hiding adalah melindungi data internal objek dari akses luar yang tidak sah, data yang dapat diakses melalui metode objek tersendiri. Nah, di sini analogi enkapsulasi adalah kapsul obat yang dikemas. Contohnya ini ada kapsul obat yang mengemas berbagai bahan aktif di dalamnya, isinya terlindungi dan hanya bisa diakses saat kapsul dikonsumsi. Jadi di sini tuh konsep enkapsulasi itu melindungi data internal objek dari akses orang yang di luar, yang akses tidak sah, yaitu kayak VPN, memakai VPN seperti itu. Oke, selanjutnya pewarisan. Definisi pewarisan adalah mekanisme di mana sebuah kelas baru atau subjek kelas atau child class mengambil atribut dan metode dari kelas yang sudah ada di superclass atau branch class. Nah, tujuan dari pewarisan ini atau inheritance mengurangi redundasi kode. Konsep hubungan pada pewarisan adalah I is A. Contohnya itu kucing adalah hewan sehingga, nih contohnya saya ada satu contoh, kucing adalah hewan sehingga kucing mewarisi sifat perilaku umum dari kelas hewan. Nah, di sini tuh contohnya kucing itu mewarisi sifat yang ada di dalam kelas. Kan di dalam hewan itu ada beberapa kelasnya ya. Kelas perilaku, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang penakut. Nah, gitu. Oke, polimorfisme. Nah, definisi dari polimorfisme adalah kemampuan bagi suatu entitas metode objek untuk memiliki banyak bentuk. Nah, artinya di sini ada dua objek berbeda dalam merespon secara berbeda terhadap perintah yang sama. Contohnya itu metode bunyi. Objeknya itu ada kucing memanggil yaitu meong, dan anjing itu berbunyi
guguk. Nah, di sini itu jenis metodenya overloading, fungsi sama, parameternya berbeda, dan metode overriding itu fungsinya sama di kelas turunannya. Oke, selanjutnya keuntungan menggunakan OPP. Reusability dapat digunakan kembali kode dapat digunakan kembali melalui integritas dan kelas. Maintainability, kemudahan dalam pemeliharaan, lebih mudah melacak dan memperbaiki kesalahan pada sistem data dan fungsi terkait dikemas bersama. Scalability itu skabilitas proyek besar yang lebih mudah dikelola dan mudah dikembangkan. Security, nah di sini tuh WP ada security-nya, yaitu keamanan data terlindungi dari enkapsulasi dari data hidden. Oke, dari kesimpulan ini, OPP adalah paradigma yang model sistem berdasarkan objek dunia nyata, dan inti dari OPP terdiri dari kelas dan objek, yaitu kelas itu cetak biru dan objek itu instalasi nyata. Ya, dan selanjutnya dari OOP ini ada 4 pilar, yaitu ada abstrak, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme adalah kunci untuk membangun sebuah perangkat lunak yang lebih efisien dan struktur. Oke, terima kasih. Saya Alfa Natala Savala dari TI 24B2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.